Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Sandiko. Saya dari kelas IF25D dengan NIM 25416255201108. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data informatika. Nah, jadi di sini berisikan 4 materi. Yang pertama yaitu ada array, lalu yang kedua ada hashmap, lalu yang ketiga ada stack, dan yang terakhir ada queue. Oke, yang pertama, apa itu array? Jadi, array ini adalah kumpulan data yang tersusun secara linear, di mana semua elemennya memiliki tipe data yang sama. Elemen-elemen ini disimpan di memori secara berurutan, dan kita bisa mengaksesnya menggunakan indeks. Oke, lanjut. Di sini ada karakteristik array. Jadi, array itu ukurannya tetap atau fixed size. Lalu yang kedua ada setiap elemen punya nomor posisi atau nomor indeks. Biasanya dimulai dari angka 0. Lalu selanjutnya tersusun berurutan dan disimpan bersebelahan di memori. Hal ini membuat array mudah diakses tetapi kurang fleksibel jika ingin menambah ukuran. Lalu selanjutnya ada analogi array. Nah, jadi array ini dianalogikan, jadi rak telur ini dianalogikan sebagai arraynya, lalu setiap lubang adalah indeksnya, dan telur di dalamnya adalah data atau nilainya. Nah, di sini kita deklarasikan arraynya. Jadi nama variabel atau array sama dengan nama elemen. Nah, langsung kita coba. Oke, jadi di sini ada fitur array. Yang pertama ialah append atau menambahkan sebuah elemen dan menambahkan sebuah elemen ke bagian akhir list. Lalu yang kedua ada clear, menghapus seluruh isi list hingga kosong. Lalu selanjutnya ada remove, menghapus data. Selanjutnya ada insert, yaitu menyisipkan data. Lalu selanjutnya ada mengurutkan data, yaitu sort. Dan yang terakhir ada reverse, atau membalikkan susunan elemen dalam list. Fitur-fitur ini memudahkan kita dalam mengelola data. Terus selanjutnya, nah, contoh nyatanya daftar belanja. Jadi di sini kita input dulu daftar belanjanya, lalu kita masukkan ininya ayam, bebek, uyung. Lalu kita print. Nah, itu langsung aja kita coba ke Discord. Di sini pertama kita masukkan dulu ininya, lalu kita input ayam, bebek, dan uyung. Pertama-tama kita print daftar belanja. Nah, jika kita print daftar belanja 0, maka yang keluar akan ayamnya. Lalu jika kita print daftar belanja 1, lalu yang keluar akan bebek. Jika kita print daftar belanja 2, yang keluar akan tuyul. Coba kita running deh. Nah, kan. Jadi jadi daftar belanja 0 itu untuk ayam, lalu jika daftar belanja 1 itu untuk bebek, nah, dan daftar belanja 2 itu untuk tuyul. Sini coba kita hapus dulu, kita ingin print hanya daftar belanja 0, maka yang keluar hasilnya adalah ayam saja. Begitupun sebaliknya, berikutnya jika kita print lagi daftar belanja 1, nah jadi ayam bebek juga keluar. Ini itu. Kita lanjut materi selanjutnya. Apa itu hashmap? Jadi hashmap merupakan struktur data di bidang komputer yang berfungsi untuk menyimpan dan mengatur informasi dalam bentuk pasangan kunci dan nilai, sehingga setiap informasi dapat diakses dengan cepat menggunakan kunci yang spesifik. Ide ini dibuat untuk memudahkan proses mencari, menambah, dan menghapus data tanpa perlu melaksanakan pencarian secara berurutan, seperti yang dilakukan pada struktur data dasar seperti array atau list. Oke, di sini ada karakteristik hashmap. Jadi setiap key bersifat unik.
dan digunakan untuk mengakses value yang sesuai. Asmith menyimpan data dalam bentuk kunci atau key dan nilai atau value. Lalu yang kedua, akses data sangat cepat. Asmith dirancang agar pencarian, penambahan, dan penghapusan data bisa dilakukan dengan sangat cepat. Ini sama seperti yang sebelumnya. Nah, jadi di sini Asmith tuh memang sengaja dirancang untuk memudahkan proses mencari, menambah, dan menghapus data tanpa perlu melaksanakan pencarian seluruhnya. Jadi itulah kelebihan Asmith. Lalu yang ketiga, data key akan diproses oleh hash function untuk menghasilkan indeks tertentu di memori. Indeks inilah yang menentukan lokasi pengembangan data. Lalu di sini ada collision. Apa itu collision pada Asmith? Jadi collision pada Asmith itu ialah kondisi ketika dua atau lebih key yang berbeda menghasilkan nilai hash atau indeks yang sama, sehingga keduanya ingin disimpan pada lokasi yang sama di dalam tabel. Nah, di sini kita deklarasikan Asmith. Jadi di sini kita tulis dulu data lalu underscore key sama dengan data underscore value. Selanjutnya, nah di sini ada contoh nyatanya. Pertama-tama kita tulis dulu kontak di sini, kontak sama dengan, lalu buka buka tutup kurung, kita kasih tanda kutip, lalu kita tulis nama kita yang nama yang kita inginkan. Lalu di sini juga tulis nomornya. Nah, kita langsung coba saja di Discord-nya. Nah, masukkan dulu kontak, tulis dulu kontaknya, lalu kita masukkan nomor, masukkan dulu namanya, lalu kita tulis nomornya yang ingin kita pakai. Nah, karena saya ingin memakai nomornya Ali, jadi kita print buka tutup kurung, kita modifikasi, kita lalu kita tutup kurung, ketik, kita masukkan nama Ali. Coba kita jalankan. Nah, coba langsung tuh. Nah, kan keluar nomor reali. Nah, terus juga kita coba lagi, kita ingin print nomornya dulu, kita tulis dulu cek kontak. Ya udah, coba kita terang. Nah, keluar dulu kan nomor ini. Ini sedikit saja lanjut yang kita. Nah, ini juga pollution hampir sama kayak yang ini guys. Jadi langsung aja kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa itu stack? Jadi stack adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip pivot atau last in atau first out. Artinya elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Jadi ibaratkan jika kalian menumpuk piring, jadi piring yang paling atas itu piring yang diambil, itu yang lanjut. Terus selanjutnya ada cara kerja stack. Nah, cara kerja stack sebenarnya sederhana karena hanya mengikuti satu aturan utama, yaitu yang terakhir masuk jadi yang keluar lebih dulu. Ini ada contohnya. Jadi saat kamu menambah data atau push, datanya itu ditaruh di paling atas. Lalu yang kedua, saat kamu mengambil data atau pop, data paling atas yang diambil. Di sini ada contoh kasus nyatanya. Nah, yang pertama tuh ada tumpukan piring. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika kalian menumpuk piring dari satu piring yang atas lainnya, nah saat kalian mau ambil, pasti kalian ambilnya yang paling atas terlebih dahulu. Itu. Dan begitu pun yang tumpukan buku. Jadi buku terakhir yang paling atas adalah buku yang kalian ambil. Nah, di sini tuh saya menggunakan def push, definisi push, lalu definisi push, lalu kita masukkan pensil karena saya ingin bentuk pensil, lalu start titik teman.
dan di sini dia oh waktu itu full, lalu offline start sebenarnya return menulis thesis start kosong else return start but pop pertama-tama kita push dulu, push yang pensil satu. Nah, pertama-tama kan kita push yang pensil satu nih, tapi di sini tuh karena di sini kita mempunyai stack, pasti yang keluar tuh pensil dua guys, karena pensil dua yang paling atas, jadi yang terakhir terakhir disebut itu pasti yang akan muncul terlebih dahulu. Coba kita running. Nah, jadi seperti ini. Jadi di yang terakhir di input adalah yang pertama keluar. Itu. Oke, lanjut ke yang dari selanjutnya apa itu Q? Q, Q adalah struktur atau konsep antrian yang prinsip itu. Ini sama, hampir sama seperti yang stack tadi. Ini bedanya, yakni jika yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Seperti itu. Cara kerja Q adalah cara kerjanya sebenarnya sederhana dan sangat mirip dengan situasi kita saat ini. Jadi yang datang duluan adalah yang duluan. Sama seperti ketika kita mengantri sesuatu, jika kita mengantri sesuatu atau mengantri di kasir, nah jadi kita yang datang duluan, maka kita akan dilayani terlebih dahulu. Sama seperti ini contoh kasus nyatanya, antrian di kasir minimarket, di kasir minimarket, seperti yang saya bilang tadi, yang datang duluan akan dilayani terlebih dahulu. Lalu yang kedua juga antrian di SPBU ataupun di bensin. Jadi jika kita datang terlebih dahulu, maka kita yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, sini ada contoh kodenya menggunakan pipa NQ. NQ ini tuh memasukkan data. Jadi kita masukkan dulu data-datanya ini. Lalu BQ itu mengambil datanya. Jadi sesudah kita masukkan datanya, nah si BQ ini mengambil data-datanya. Seperti itu. Langsung kita coba. Nah, ini seperti ini. Kita tulis dulu deh. Tulis Q dulu. Q sama dengan definisi NQ. Nah, jadi kita masukkan dulu barangnya. Ini buat misalnya kita ketik dulu barang. Lalu Q dot FN. Oke, definisi DQ. Nah, jadi di sini tuh kita udah mengambil gitu. If len Q sama dengan nol. Return kita tulis lagi di sini Q kosong. Jadi ketika barangnya sudah habis, sudah terpakai semua, jadi otomatis di sini akan terisi kosong. Lalu else return fill that up sebenarnya. Kita cukup turun lalu. Nah, kita masukkan dulu barangnya. Yang pertama ada barang A, yang kedua ada barang B. Nah, jika kita input input yang DQ yang pertama ini, nah otomatis yang akan muncul terlebih dahulu adalah barang yang A. Karena apa? Karena barang yang A adalah barang yang pertama kali dimasukkan. Berbeda dengan stack. Jika stack adalah barang kedua, barang terakhir yang masuk adalah barang yang pertama diinput. Itu yang bedanya stack dengan Q. Ya, itu dari stack dengan Q. Coba kita running. Nah, kan jadi sini tuh kita print dulu Q yang pertama, yang will-nya yang pertama. Jika yang pertama itu, maka otomatis akan keluar yang barang A. Lalu yang kedua adalah barang B. Nah, kenapa yang tiga kosong? Karena input yang barang A atau barang B itu sudah terinput semua, jadi otomatis di sini kosong. Sini. Coba kita hapus terlebih dahulu yang barang B. Sini
kita coba input yang barang A terlebih dahulu. Nah, jika kita input yang barang A saja, otomatis akan muncul yang A. Kita coba input yang barang B. Nah, otomatis di sini akan muncul yang barang B. Lalu apa jadinya jika kita kirim lagi sekali lagi? Nah, kan di sini queue-nya kosong. Karena apa? Karena barang A dan barang B-nya sudah terinput semuanya. Jadi di sini otomatis kosong. Kurang lebih begitu saja penjelasan saya mengenai materi ini. Kurang lebih begitu saja penjelasan saya mengenai materi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.